Kami senang saudara bisa hadir dan berkumpul bersama kami untuk meninggikan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut ibadah yang penuh makna ini. Agar ibadah berlangsung dengan nyaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan ponsel Anda dalam mode senyap atau non-aktif. Ini penting agar tidak mengganggu jalannya ibadah dan kita semua bisa fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, mohon jaga ketertiban anak-anak. Tersedia ruangan khusus di lantai 3 agar saudara tetap bisa mengikuti ibadah dengan nyaman bersama anak-anak. Ketiga, fasilitas toilet tersedia di lantai 1, 2, dan 3. Gunakan sebelum ibadah dimulai agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Keempat, dilarang membawa atau mengonsumsi makanan di ruang ibadah. Mari kita jaga kesucian dan kenyamanan ruang ibadah bersama. Kelima, siapkan Alkitab dan catatan, baik cetak maupun digital, untuk mencatat dan merenungkan firman Tuhan. Terakhir, mari kita antusias dalam beribadah. Siapkan hati, buka telinga, alami hadirat Tuhan, serta terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Beberapa saat lagi, ibadah dimulai. Selamat beribadah Jemaat GPDI Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Katakan kanan kiri, tepuk pundaknya, Allah itu baik. Allah itu baik. Kalau memang Allah itu baik, kita patut bersyukur dan kita patut tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Sebelum kita mulai ibadah siang hari ini, kita baca satu ayat dengan 2 Korintus 5 ayat 15 dengan hitungan ketiga, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati telah dibangkitkan. Amin, puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita pujikan pujian dan pujian. Oh haleluya, kebesaran. Selama ku hidup, Angkat suara saudara. Oh haleluya. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Oh haleluya Yesus. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan-Mu. Oh haleluya. Selama ku hidup,
Kami percaya Tuhan, apapun bahwa Engkau Tuhan sudah menolong dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus, hanya kebesaran-Mu Tuhan yang selalu memberikan kehidupan kami. Oh haleluya. Serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di tangan-Mu. Oh haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, saat hari ini Kau sudah hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kami rindu Tuhan Kau menjamah kami. Ya Rama-Rama-Ramaku, Ya Rama-Rama-Se. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah kekasih jiwa kami yang begitu baik, yang begitu Tuhan selalu Tuhan menolong dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang selalu menuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa tetap ada dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa tetap Tuhan menjamah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu boleh memenuhi kehidupan kami. Kami rindu jamahan-Mu boleh menjamah kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan pada saat siang hari ini Tuhan. Dengan urapan Allah, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh ada kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami undang Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh ada. Kami undang Tuhan, Engkau tetap Tuhan Yesus bekerja Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih, kami serahkan ibadah siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Engkau tetap ada, Engkau tetap Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekasih jiwa kami. Yang percaya boleh berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang jemaat Tuhan. Pada siang hari ini sama-sama kita akan menikmati pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah membuat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Mari katakan. Ada bersama telah terbentuk sepanjang sejarah manusia. Ada yang selalu menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Mari katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan lagi dari awal. Ada kuasa-Mu telah terbentuk. Katakan sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah manusia, tak
biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin Tuhan. Kau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sama-sama katakan Kau Alfa. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Alfa Omega, Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang. Mari saudara-saudara, mari kita menari bagi Tuhan. Come on. Mari menari bagi Tuhan. Mari katakan, lakukanlah lagi. Come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas ini. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Mari kita katakan hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Tuhan, mari katakan sekali lagi. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin Yesus. Mari katakan kepada kanan kirimu, hidupmu penuh dengan mujizat. Yes, amin. Amin Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, mau berdoa buat bangsa kami. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas bangsa ini. Dan bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan sorak-sorak buat Tuhan pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, kami
rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari jemaat Tuhan pada pagi hari ini sambil mengangkat tangan dan kita serukan bersama-sama. Pulihkan Bapa, pulihkan. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari satu suara sampai nyatakan di hadapan Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa
sembuhkan dan pulihkan kembali negeri kami. Sorak buat Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan mungkin akhir-akhir ini musim saudara tidak begitu enak. Tapi percaya dengan kebesaran Tuhan. Percaya dengan kuasa Tuhan. Dia selalu menyertai kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara sendirian. Dia selalu menopang hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa surga Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya.
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, Kau yang berkuasa. Pada siang hari ini Tuhan, kami menyanyikan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari katakan, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Kasih-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita katakan loving dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari katakan, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus
bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari katakan, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, Haleluya, katakan ingat kasih-Nya, kasih-Nya saudara. yang Amin. mengubah Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Amin. kasih-Nya Kasih-Nya yang mengubah hidup saudara. Amin, Bapak. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kasih-Mu Yesus yang menebus aku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Yesus yang ada bagi setiap kami, yang mengubah hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkan setiap sakit kita, menyembuhkan luka kita. Haleluya. Salib-Nya yang menebus setiap dosa kita, salib-Nya yang menebus kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu bagi setiap kami, bagiku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur akan kasih anugerah-Mu kalau kami diberi kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus-Mu Tuhan. Menerima perjamuan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau ada selalu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kelikupan-Mu. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan setiap kami, layakkan kami agar kami boleh layak menerima perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Darah dan tubuh-Mu. Terima kasih Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Oleh darah-Mu kami disembuhkan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapa, oleh darah-Mu kami dihapus dosa kami. Kau pulihkan setiap hidup kami Bapa. Terima kasih kami menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, sudah langsung dibagikan roti anggur untuk perjamuan suci. Bagi saudara yang belum menerima perjamuan, saudara bisa mengangkat tangan dan para asar akan memberikan anggur dan roti kepada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang baik, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar melalui salib-Mu, sehingga kami boleh menerima pengampunan dan hidup yang baru. Kuduskan hati kami saat ini, agar kami layak mengambil bagian dalam roti dan cawan perjanjian-Mu. Biarlah perjamuan ini membawa kami semakin dekat dengan-Mu dan mengingatkan kami akan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GPD Cikarang, mari kita mengambil bagian dalam perjamuan suci ini dengan iman. Mari kita terima perjamuan ini dengan penuh rasa syukur. Karena melalui tubuh dan darahnya kita menerima keselamatan, pengampunan, kemerdekaan, kebebasan dan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita baca pengakuan iman rasuli. 2-3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GPD Cikarang, persiapkan roti di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Saudara angkat cawan di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan.
Ayat 25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Haleluya. Makasih Bapa. Kasih-Nya Makasih Tuhan. selalu Haleluya. kasih Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Terima kasih Engkau kuduskan kami, sucikan kami. Engkau perbarui setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Salibnya yang menebus aku. Ingat salibnya yang menebus aku. Dia menebus saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, yang sembuhkan sakit. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah menyembuhkan setiap kami. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk roti dan cawan yang baru saja kami terima. Kami percaya oleh bilur-Mu kami sembuh. Oleh darah-Mu kami ditebus dan dilayakkan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya kuasa darah-Mu melingkupi, membasuh dan menjaga hidup mereka. Pulihkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, dan bukakan jalan bagi setiap keluarga, bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan peliharalah mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu, GPDI Lipo Cikarang, supaya tetap teguh berdiri di atas firman dan kasih karunia-Mu, menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri kami. Ampuni dosa-dosanya. Dan nyatakan damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Kami percaya kuasa darah-Mu sanggup menutup dan melindungi Indonesia dari segala kuasa kegelapan. Kami menantikan kedatangan-Mu kembali. Seperti yang firman katakan,
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Selamat siang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang semuanya. Ya, senang sekali bisa melihat wajah-wajah jemaat-jemaat yang penuh sukacita di rumah Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan sediakan berkat baru untukmu. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini bukan hari biasa. Sebab kita datang untuk bertemu dengan Allah yang luar biasa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin menyambut bagi saudara semua yang baru pertama kali hadir beribadah di GPD Lipo Cikarang. Saudara boleh mengangkat tangan yang tinggi dalam hitungan yang ketiga. Saudara siap? Saudara siap? 1, 2, 3. Wah, puji nama Tuhan. Ya, kami sangat bersyukur untuk kehadiran saudara siang hari ini. Saya percaya saudara tidak datang kebetulan, tapi Tuhanlah yang menuntun langkah saudara. Ya, kita bersyukur atas setiap jiwa yang Tuhan tambahkan hari ini. Dan untuk saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang di GPD Lipo Cikarang. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu dalam kerajaan sorga. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan akan memberkati engkau dengan sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanggal 14 September 2025, kita kembali mendapat kesempatan indah untuk bersekutu di rumah Tuhan. Ibadah raya akan berlangsung dalam 2 sesi, ibadah raya 1 di jam 7.30 pagi dan ibadah raya 2 di jam 11 siang. Mari saudara pilih waktu yang sesuai dan datanglah bukan hanya dengan langkah kaki, tetapi dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Amin. Sebab kita percaya di hadiratnya Tuhan kita mendapat kekuatan baru, pemulihan dan sukacita yang mengalir bagi setiap kita. Amin. Ya, jadi jangan lewatkan perjumpaan bersama Tuhan. Minggu depan kita jumpa lagi. Katakan kan kirimu, minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya, puji nama Tuhan. Orang tua yang terkasih, kita percaya anak-anak adalah generasi penerus gereja. Karena itu, setiap minggu pukul 9.30 pagi kami menyiapkan ibadah Star Station. Di sana anak-anak akan belajar firman Tuhan dengan cara yang kreatif dan penuh sukacita. Jadi mari kita dorong mereka untuk ikut supaya sejak kecil mereka sudah terbiasa mencari Tuhan. Amin. Dan bagi para pelayan yang melayani di GPDI Lipo Cikarang, kita percaya pelayanan itu bukan sekedar tugas, tapi itu adalah tugas yang mulia dari Tuhan. Amin. Itu adalah panggilan mulia dari Tuhan. Karena itu mari saya ajak para pelayan-pelayan yang ada, kita mau fellowship pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 6 sore. Kita akan berkumpul dalam fellowship pelayan dan inilah saatnya bagi pelayan-pelayan Tuhan kita saling menguatkan, menyegarkan semangat dan diperlengkapi kembali untuk melayani lebih setia. Ada amin pelayan-pelayan Tuhan? Dan untuk anak-anak muda GPD Lipo Cikarang, boleh mengangkat tangan yang tinggi dalam, saudara boleh angkat tangan yang tinggi anak-anak muda. Wow, ramai sekali ya. Jadi anak-anak muda yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara semua, teman-teman semua untuk sama-sama hadir di ibadah Youth Radiant Generation hari Sabtu tanggal 13 September 2025 jam 6.30 sore saudara. Jam berapa saudara? Ya, mohon dicatat untuk anak-anak muda, sama-sama kita mau datang dengan hati yang terbuka. Ajak temanmu dan biarlah malam itu jadi momen di mana kita menemukan kembali sukacita sambil memuji Tuhan. Ada amin anak-anak muda? Ya saudara, kalau saudara juga rindu dipulihkan, dikuatkan dan punya keluarga rohani yang selalu ada buat saudara, mendoakan saudara, jawabannya ada di rumah doa. Rumah doa adalah tempat kita bisa jujur di hadapan Tuhan, saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Jadi kalau saudara rindu punya keluarga rohani yang hangat, dan inilah tempatnya. Mari yang belum bergabung, saya mengajak saudara untuk bergabung dalam rumah doa.
saudara bisa menghubungi nomor-nomor ketua rumah doa di layar. Ya, sama-sama kita mau bergabung. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan keluarga rohani yang terbaik untuk kita. Amin. Ya saudara, di kehidupan ini yang penuh tantangan, tapi kita percaya di doa malam ini kita tidak berjalan sendirian. Di sini kita bisa menyerahkan beban ke Tuhan, saling mendoakan dan mengalami kuasa doa bersama. Amin. Mari sama-sama hadir di hari Jumat jam 8 malam. Bawa orang terdekatmu, sama-sama kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada. Kita mau berdoa untuk bangsa ini, kita mau berdoa untuk keluarga kita, dan kita mau berdoa untuk gereja kita yang tercinta. Dan juga saudara, sama-sama kita juga mau follow akun media sosial GPDI Lipo Cikarang. Ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Jadi setiap hari kita bisa dapat firman, dapat berkat lewat sosial media kita. Dan juga jemaat yang terkasih, sekarang kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Bagi saudara semua yang belum mendapatkan amplop persembahan, maupun perpuluhan seperti di tangan saya, saudara boleh mengangkat tangan yang tinggi. Nanti asir-asir yang luar biasa akan melayani saudara. Saudara semua sudah mendapatkannya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Iwa Junaidi. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Harus luar biasa ya saudara ya, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Saya akan menyampaikan offering dengan tema darimu untukmu. Saudara bacakan 2-3. Haleluya. Sebelum memberi, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Saudara siap? 2-3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja diingatkan melalui firman tadi bahwa Kristus mati supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Hidup yang jauh lebih baik adalah hidup yang penuh arti, benar? Penuh kebebasan dan penuh kuasa dalam Tuhan. Amin. Salah satu cara nyata kita belajar untuk tidak hidup bagi diri sendiri adalah ketika kita memberi persembahan. Persembahan adalah bukti kecil tetapi sangat dalam bahwa kita sadar hidup ini bukan milik kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Benar? Semuanya dari Tuhan, saudara. Raja Daud suatu kali berdiri di depan bangsa Israel ketika mereka sedang mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan inilah yang ia katakan dalam 1 Tawari 29 ayat 14 seperti yang tadi sudah saudara baca. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan yang kami berikan kepadamu. Perkataan ini lahir dari kesadaran yang dalam bahwa emas, perak, kekayaan, bahkan hidup mereka sendiri, semuanya datang dari Tuhan. Amin. Ya saudara, semua datang dari Tuhan. Mereka hanya sedang mengembalikan apa yang memang dari tangan Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita memberi, kita sedang kehilangan sesuatu. Tetapi Daud justru mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan ketika memberi untuk Tuhan. Amin saudara. Apakah saudara kehilangan saat memberi kepada Tuhan? Saya rasa tidak saudara.
Haleluya. Apa yang kita persembahkan hari ini bukanlah milik kita pada awalnya. Nafas kita milik Tuhan. Waktu kita milik Tuhan. Kesehatan kita milik Tuhan. Bahkan kemampuan kita bekerja pun datang dari Tuhan. Benar? Amin. Berilah. Memberi adalah cara kita berkata, Tuhan, aku mengakui bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam hidupku. Di tengah kondisi bangsa kita sekarang, di mana banyak orang merasa khawatir akan hari esok. Gampang sekali kita menahan diri dan hidup dengan mentalitas hemat luar biasa, tetapi selalu merasa kurang. Firman Tuhan berkata, justru sebaliknya, ketika kita belajar memberi dengan rela, Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita selalu berkecukupan. Amin. Pilihan ada di tangan saudara. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita selalu berkecukupan. Amin. Persembahan adalah tindakan iman. Saat kita meletakkan sesuatu di hadapan Tuhan, kita sedang menabur. Kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Tuhan sanggup memelihara kita. Bahkan di tengah ketidakpastian. Persembahan juga adalah cermin hati kita. Ingat kisah janda miskin yang memberi 2 keping uang tembaga. Bagi orang lain jumlah yang sangat kecil. Tetapi Yesus berkata, ia memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena ia memberi dari kekurangannya dengan hati yang penuh iman. Tuhan tidak menghitung angka. Saudara, Tuhan tidak menghitung angka. Tuhan melihat hati. Jadi jangan pernah meremehkan apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Entah besar, entah kecil. Jika hati kita penuh syukur, maka itu adalah korban yang berkenan kepadanya. Amin saudara. Mari kita belajar seperti Raja Daud yang berkata, daripada mula segala-galanya. Dari tanganmu sendirilah persembahan ini. Hidup kita jauh lebih baik ketika kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Amin saudara. Dan memberi adalah salah satu cara kita melatih hati untuk selalu ingat bahwa kita hidup baginya. Karena itu, mari hari ini kita memberi dengan penuh sukacita dan penuh iman. Apa yang kita berikan bukan sekedar uang, tetapi tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menaruh hidup kita di tangannya, dia sanggup menjaga, memelihara, dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Haleluya. Mari kita memberi sebab semua berasal dari Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, perpuluhan adalah membalikan milik Tuhan. Bagi saudara, belajar untuk memberi perpuluhan bagi kepunyaan Tuhan. Saudara, nanti saya akan saksikan bagaimana perpuluhan itu yang milik Tuhan harus kita kembalikan. Saudara tidak akan kekurangan dengan membalikan milik Tuhan. Tuhan justru akan pelihara dan tambah-tambahkan. Amin. Kalau saudara percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Karena kita percaya janjinya ya dan amin. Amin saudara. Amin. Mari kita memberi saudara. Mari persiapkan persembahan perpuluhan saudara yang terbaik. Kita bawa dengan hati yang penuh sukacita. Angkat persembahan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena semua yang kami miliki berasal daripadamu. Hari ini kami membawa persembahan persepuluhan dan ucapan syukur kami sebagai tanda kasih dan iman kami kepadamu. Kiranya Engkau terima dan kuduskan serta pakai untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu.
Cukupkanlah setiap kebutuhan umat-Mu dan limpahkan kasih karunia-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Berilah dengan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi saudara yang tidak membawa tunai, saudara tetap bisa memberi melalui transfer atau scan QR code yang ada di amplop dan di layar di belakang saya. Tuhan memberkati setiap pemberian saudara yang kita bawa dengan iman dan kasih. Amin saudara. Haleluya. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bersama-Mu hidup kami selalu dipimpin ke arah yang lebih baik. Bukakan hati kami agar kami belajar, bertumbuh dan berubah menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Biarlah setiap firman, sharing dan waktu kebersamaan ini membawa kami pada hidup yang jauh lebih baik di dalam Engkau. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saudara, iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya sementara saya menyampaikan firman Tuhan, Allah akan berbicara ke dalam hati kita. Katakan kiri kanan saudara, engkau akan menikmati firman Tuhan. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang tadi sudah kita bacakan waktu ibadah pembuka. Saudara bacakan lagi ayat ini 2-3. Ya saudara, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Alkitab terjemahan lain dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan berkata, ia telah melibatkan semua orang dalam kematiannya supaya setiap orang juga bisa dilibatkan dalam hidupnya. Sebuah hidup, kebangkitan, hidup yang jauh lebih baik. Far better life. Daripada hidup yang dijalani manusia sendirian tanpa Dia. Tema firman Tuhan hari ini, hidup yang jauh lebih baik. Ya, saudara bacakan ya saudara. Katakan kanan kiri saudara, hidup yang jauh lebih baik. Amin. Hidup yang jauh lebih baik ya saudara. Mungkin hari ini saudara datang dan memiliki hidup yang baik. Saudara tinggal di rumah yang bagus. Saudara punya keluarga yang baik. Pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik. Atau mungkin saudara berkata, Bu Pendeta, bagaimana mungkin engkau katakan hidupku baik? Well, kalau dibanding orang-orang lain di dunia ini, saudara sementara menjalani hidup yang jauh lebih baik. Tetapi bagaimana kalau hari ini saya katakan sesuatu yang lain? Bahwa di balik kehidupan yang baik masih ada kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Masih ada kehidupan yang jauh lebih baik saudara. Mengapa kita tetap berpegang pada yang baik sementara yang jauh lebih baik tersedia? Pasti kita memilih yang lebih baik tersedia ya saudara. Sayang sekali banyak orang hidup kurang baik karena tidak menyadari bahwa tersedia kehidupan yang jauh lebih baik. Banyak yang tidak menyadarinya. Ilustrasi ya saudara ya. Waktu SD, es lilin yang biasa abang-abang jual dulu ya saudara ya. Yang di gerobaknya itu ada pakai garam butiran itu, es batu dikocak-kocak ya. Jadilah es lilin saudara ya. Kalau zamannya saya dulu masih kecil ya saudara ya. Nah es gandul ya kalau orang Jawa bilang. Sudah merupakan es paling enak di dunia bagi saya ya saudara ya. Sangat nikmat ya.
Ya, waktu SMP saya mengenal bahwa ada jenis es yang lain, es krim Campina. Yang jauh lebih enak ya. Berasa ya saudara ya, nikmatnya. Tetapi waktu saya mengenal es krim lain, Häagen-Dazs. Wow. Kalau saya sudah mengenal Häagen-Dazs, dan kalau disuruh memilih antara Häagen-Dazs dan es lilin, apakah saya akan memilih es lilin? Tidak akan saudara. Benar? Enggak akan, pasti memilih Häagen-Dazs ya. Saya percaya kalau saudara datang ke tempat ini hari ini, Allah ingin supaya saudara mengetahui satu hal. Saudara tidak sekedar diciptakan untuk menjalani hidup yang baik. Saudara diciptakan untuk menjalani hidup yang jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Hidup yang jauh lebih baik. Amin. Ada 3 rahasia dalam kehidupan baik-baik yang biasanya tidak mau diakui. Pertama, kelelahan. Saudara semua adalah pekerja ya, sebagian besar ya saudara ya. Banyak pekerja merasa kelelahan. Bu, saya selalu merasa kecapean. Saya tidak bisa mengikuti ritme kerja. Saya bekerja terlalu keras. Dibayar terlalu rendah. Ya posisi udah bukan UMR harusnya. Tapi masih dibayar UMR ya. Jabatan naik tapi gaji gak naik saudara. Waktu sampai di rumah rasanya badan ini remuk semua. Saya kekurangan tenaga, saya kecapean. Kelelahan biasanya membawa kita pada hal kedua. Rasa kosong. Bu, saya gak tahu bagaimana harus melangkah lagi. Jangan minta saya melakukan tugas yang lain, proyek yang lain, komitmen yang lain. Rasanya saya sudah ditekan sampai batas-batas akhir hidup saya. Saya merasa kosong di dalam. Banyak orang bertanya-tanya, kalau memang hidup itu indah, mengapa saya begitu tidak bahagia? Apa artinya semua ini? Apa sebenarnya makna kehidupan ini? Rasa kosong membawa kita pada hal ketiga. Diperbudak. Bu, saya merasa terjebak dalam pekerjaan saya. Saya merasa terjebak dengan hutang. Saya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua itu. Saya merasa terjebak dalam hubungan ini, dalam pernikahan saya. Saya tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Saya merasa terjebak oleh rasa bersalah, rasa takut, rasa marah dan kepahitan. Saya terjebak oleh jadwal saya yang padat. Apakah saudara merasakan 3 hal ini? Kecapekan, kekosongan, perbudakan. Ada kabar baik. Tersedia obat untuk semua itu. Obat untuk semua itu dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia menyebutnya sebagai hidup yang jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, hidup yang jauh lebih baik. Haleluya. Apa hidup yang jauh lebih baik yang Yesus tawarkan? Pertama, Yesus menawarkan hidup yang penuh arti. Saudara bacakan 2-3. Ya, tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukan kematian. Tetapi menjalani hidup ini tanpa tahu mengapa saudara ada di dunia ini. Mengapa saudara lahir sebagai orang Indonesia? Apa tujuan keberadaan saya? Kalau saudara tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak heran kalau hidupmu tidak punya arti. Kehidupan yang baik saja tidak cukup. Punya kehidupan yang baik, kelihatan baik-baik, merasa baik-baik saja tidak cukup. Kalau hal itu cukup, maka Hollywood di Amerika tentunya merupakan tempat yang paling menyenangkan di dunia. Semua orang mau ke sana, saudara. Tetapi kenyataannya,
Angka perceraian di sana termasuk yang paling tinggi di dunia. Angka bunuh diri di sana termasuk yang paling tinggi di dunia. Saudara perlu lebih dari sekedar punya uang dan tampang yang cakep untuk bisa menjalani hidup yang penuh arti. Katakan kepada tetanggamu, puji Tuhan. Dan katakan keras-keras kalau dia punya keduanya, uang dan tampang cakep. Puji Tuhan saudara. Kita mencari arti dalam segala hal yang kita lakukan. Misalnya dalam hobi kita, main bola, padel ya. Yang lagi in saat ini ya saudara, padel, golf ya, olahraga, makan, traveling ya, jalan-jalan, kulineran ya saudara ya zaman sekarang ya. Ya, kita mencari arti dalam hubungan kita. Semua hal ini adalah hal-hal baik. Tidak ada yang salah dengan semua hal ini. Problem satu-satunya adalah hal tersebut tidak kekal. Benar? Enggak kekal saudara. Sekali kita merasakannya, maka hal tersebut akan sirna. Dan kita akan down kembali. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan makna dari segala yang kita kerjakan? Hanya ada satu tempat di mana saudara bisa mendapatkan makna kehidupan ini. Dari Tuhan yang menciptakan saudara. Kenapa? Karena Tuhan memiliki satu tujuan. Menempatkan saudara di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia sudah menempatkan saya dan saudara di Indonesia. Sebelum saudara menemukan tujuan Tuhan menciptakan saudara, maka saudara tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, saudara bacakan ayat ini, 2 ayat ini saudara 3 dan 4. 2, 3. Ayat 4. Haleluya. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya bacakan terjemahan lain ya saudara ya, dalam bahasa Inggris ya saudara ya, diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, kita diberi hidup yang benar-benar baru. Brand new life. Dan segala sesuatu yang membuat hidup ini layak dijalani. Termasuk masa depan di surga. Dan masa depan itu dimulai sekarang juga. Amin saudara. Betapa luar biasanya janji ini. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saya bisa menikmati suatu kehidupan yang sama sekali baru. Amin. Amin. Apapun kesalahan yang telah saudara lakukan, Tuhan mau menolong saudara untuk menghapuskan semua itu dan memulai sesuatu yang baru. Kalau tangan kita kotor, kita bisa mencucinya dengan sabun. Kalau baju kita kotor, kita bisa mencucinya dengan deterjen. Tetapi kalau hati kita kotor, sabun dan deterjen tidak bisa membersihkannya. Hanya darah Yesus yang bisa membuatnya putih seputih salju. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, hanya darah Yesus saudara. Amin. Yang bisa membuatnya putih seputih salju. Saudara, menurut kisah yang disampaikan oleh orang-orang dekatnya Lidiana, beberapa kali pernah mencoba bunuh diri. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa seorang secantik, sekaya, seterkenal dia ingin mengakhiri hidupnya? Saudara-saudara, ini menunjukkan pada kita bedanya memiliki sesuatu dalam hidup ini dan memiliki alasan untuk hidup ini. Lady Diana mungkin memiliki banyak hal baik dalam hidupnya. Wajah cantik, suami pangeran ya saudara, raja lagi sekarang saudara.
tinggal di istana, nama besar. Tetapi dia tidak memiliki alasan mengapa dia hidup di dunia ini. Hal-hal yang saudara miliki dalam hidup ini adalah sesuatu yang baik. Amin. Tetapi alasan saudara hidup di dunia ini adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Katakan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Dunia tidak akan pernah memberitahu saudara hal ini. Karena dunia tidak mau jujur pada saudara. Tetapi saya mau jujur pada saudara. Saudara tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Kalau saudara hanya untuk hidup, untuk diri saudara sendiri. Perhatikan saudara, saudara hanya hidup untuk diri saudara sendiri. Semakin egois saudara, semakin tidak bahagia hidup saudara. Semakin egois ya, apa-apa gue aja ya. Nggak ada elu ya saudara ya. Gue ya saudara ya. Ya, saya, bukan kamu ya. Ya, semakin egois ya saudara ya. Saudara semakin tidak bahagia hidup saudara. Kenapa? Karena sebenarnya saudara tidak diciptakan untuk hidup bagi diri saudara sendiri. Saudara diciptakan untuk hidup bagi Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, haleluya. Katakan ke kanan kiri, saudara, kamu diciptakan untuk hidup bagi Tuhan. Amin, haleluya. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini ada yang lebih besar dari hidup untuk diri kita sendiri. Dan waktu saudara hidup untuk Tuhan, maka saudara akan merasakan kebahagiaan sejati. Makna sejati, tujuan sejati, dan nilai sejati dalam kehidupan saudara. Kedua, Yesus menawarkan hidup yang merdeka oleh kasih karunia. Saudara bacakan 2-3. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Yesus sudah memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Amin. Saudara merdeka? Amin. Merdeka ya saudara ya. Katakan merdeka. Ya, kita merdeka dalam Tuhan ya saudara ya. Roma 7 ayat 6a. Saudara bacakan ayat ini 2-3. Haleluya, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Dalam Alkitab terjemahan lainnya saya bacakan, kita sekarang sudah bebas, free untuk hidup baru di dalam kebebasan dari Allah. Amin. Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari rasa berdosa saudara. Dari segala rasa malu. Beberapa di antara saudara membawa rasa malu bertahun-tahun dalam hidup saudara. Sekarang saudara dapat tinggalkan ruangan ini dengan membawa kemerdekaan dari Tuhan. Amin. Yesus memerdekakan kita dari rasa takut akan kematian. Yesus memerdekakan saudara dari luka-luka hati. Yesus membebaskan saudara dari harapan-harapan orang lain. Saudara bisa bebas menjadi diri saudara sendiri. Bebas untuk bertumbuh dan berkembang. Mengenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kemerdekaan, kebebasan tersebut datang oleh kasih karunia. Amin. Saudara mungkin bertanya, apa kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian Tuhan walaupun saudara tidak layak untuk mendapatkannya. Dalam kasih karunia, seolah-olah Tuhan berkata, aku tidak marah kepadamu. Aku tahu engkau tidak sempurna. Aku tahu engkau berantakan. Tetapi aku akan memberimu kesempatan kedua. Aku akan memberimu kesempatan ketiga, ke-10, ke-100, bahkan mungkin ke-1000. Dan lagi dan lagi dan lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk diberikan kesempatan kedua ya. Ketiga dan seterusnya ya saudara sampai ke-1000.
Hidup yang jauh lebih baik adalah hasil kasih karunia Tuhan oleh darah dan bilurnya 2000 tahun yang lalu bagi kita. Hidup yang jauh lebih baik diberikan secara bebas. Akhirnya poin yang terakhir. Yesus menawarkan hidup yang penuh kekuatan. Saudara bacakan 2-3. Amin. Kalau energi saudara sedang rendah, kecapekan, maka masalah-masalah kecil kelihatannya jadi besar. Benar? Lagi capek ya saudara ya. Harusnya gak ada masalah jadi masalah saudara. Kalau level energi saudara rendah, saudara akan kehilangan kesabaran. Hal-hal kecil bisa membuat saudara meledak, emosi saudara. Kalau saudara hadir di sini dan level energi saudara rendah, baterai saudara sedang soak. Saya mau katakan kabar baik. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tersedia bagi saudara untuk hidup setiap hari. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara, hidupnya bagi saudara setiap hari. Ya saudara, tersedia bagi saudara setiap hari. Yesus ada bagi saudara setiap hari. Amin. Roma 8 ayat 11. Saudara bacakan ayat ini 2-3. Ya, yang diam di dalam kamu. Saya bacakan terjemahan lainnya. Ketika roh Allah tinggal di dalam kamu, ia akan membawa kekuatan baru. Kekuatan baru saudara dan semangat hidup. Semangat hidup keseluruhan keberadaanmu. Saudara, hari ini pilihan ada di tangan saudara. Saudara bisa menghabiskan seluruh kehidupan saudara dengan menjalani kehidupan yang baik-baik. Terpisah dari kuasa Tuhan. Atau saudara bisa mencolokkan kehidupan saudara pada kuasa Tuhan. Dan hidup di dalam kuat kuasanya tiap-tiap hari. Mungkin saudara hadir dalam ibadah ini. Saudara agak kecapean, saudara kelelahan. Rasanya saudara mau menyerah. Mungkin saudara sementara mengalami hubungan yang tidak berlangsung baik. Rasanya engkau mau memutuskan hubungan tersebut. Mungkin pernikahan saudara berubah dari tidak baik menjadi semakin buruk. Saudara mau menyerah dalam pernikahanmu. Saudara mau menyerah dalam kesehatanmu. Saudara mau menyerah dalam pekerjaanmu, karirmu. Saudara mau menyerah dalam impianmu. Saudara jangan menyerah. Jangan menyerah dengan diri saudara. Jangan menyerah dengan Tuhan karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Amin saudara. Jangan pernah menyerah. Tuhan saja tidak menyerah kepada kita. Jadi kita tidak boleh menyerah. Saudara tahu apa yang perlu saudara lakukan. Saudara perlu berserah pada Tuhan. Amin. Saudara perlu berserah pada Tuhan. Katakan aku berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, aku mau hidup untuk Engkau, bukan untuk diriku sendiri. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan baru, energi baru. Tuhan Yesus akan memberikan kepada saudara kekuatan baru dan kasih karunia untuk hidup sesuai dengan panggilannya bagi saudara. Boleh saya bertanya, apakah Tuhan berusaha menarik perhatian saudara? Saya rasa ya. Saya percaya bukan kebetulan saudara ada di sini. Tuhan mau memberitahu sesuatu kepada saudara. Kehidupan yang baik saja tidak cukup. Tuhan ingin saudara melangkah kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Saudara mau melangkah kehidupan yang lebih baik? Saudara, saya menyaksikan kasih cinta Tuhan. Saya pernah sakit, saya pernah menyaksikan ya di sini banyak anak-anak baru ya saudara ya. Dari PU ya, selamat bergabung ya. Saya pernah, waktu itu saya belum menikah, masih bekerja dan belum mengerti arti seorang ibu gembala ya saudara ya. Dan saya masih seorang karyawan di perusahaan.
Dan dari saya mulai mengenal Yesus dan mulai dibaptis. Dan saya selalu memberi perpuluhan bagi gereja. Kenapa? Perpuluhan itu adalah membalikkan milik Tuhan. Waktu saya diajarkan, saya mulai memberi. Ya saudara, setiap saya gajian, saya langsung sisihkan untuk memberi ibadah pertama minggu. Saya bawa ke gereja, memberikan kepada Bapak Gembala saya. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Entah bagaimana, dalam satu waktu, ya saudara, dan itu cukup lama saya sudah bergereja ya saudara, saya rasa sudah lebih dari 10 tahun. Saya punya keinginan tidak mau membalikan milik Tuhan saat itu. Saya nggak tahu kenapanya kalau ditanya. Ya, iblis siap menggoda ya saudara ya. Ya, kalau dibilang kenapanya saya juga nggak tahu, saya pikir ya iblis siap menggoda. Waktu itu saya nggak tahu kenapa tidak mau memberikan perpuluhan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tidak lakukan. Dan apa yang terjadi? Masuk bulan keempat, jadi 3 bulan saya lewatkan. Saya sakit. Saya sakit batuk pilek. Saya pikir hanya sakit biasa saja. Saya datang ke dokter berobat. Saya punya teman dokter ya. Dokter ini sudah menjadi teman buat saya. Dan seperti saudara. Dan apa yang terjadi? Saya berobat. 1 minggu gak sembuh. 2 minggu tidak sembuh. Akhirnya bolak-balik ke dokter, dia bilang, kamu ini sakit kok gak sembuh-sembuh sih? Dia bilang gitu, udah 3 bulan berjalan. Saya makan obat juga rasanya udah kayak makan permen saudara ya. 3 bulan ya, bolak-balik makan obat itu. Dan dokter ini bilang ke saya, dia bilang, mungkin kamu punya dosa kali. Dia bilang, minta ampun sama Tuhan, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ih dosa apaan, gua gak ngapa-ngapain, dia bilang gitu kan. Nah dan kebetulan dokter ini adalah seorang Kristiani juga. Ya coba kamu ingat-ingat, kamu punya salah apa? Masa sakitmu gak sembuh-sembuh, ronsen udah, ambil darah udah, cek darah semua udah. Nah kamu sehat-sehat aja secara tubuh, dia bilang gitu. Tapi sakit batuk pilekmu gak sembuh-sembuh. Udah 3 bulan saudara, hampir 100 hari ya saudara. Dan ada yang bilang ke saya ya Ci, dia bilang gitu, mungkin sakitnya batuk pileknya 100 hari ntar juga sembuh. Ya saudara ya, tapi saya tidak mengimani itu saudara, saya tetap berobat. Doa udah, berobat udah, tapi gak sembuh-sembuh. Nah saat dokter ini saya berobat lagi dan dia ingatkan saya ini, saya mikir saya punya dosa apa? Saya punya salah apa? Gara-gara sakit batuk pilek gak sembuh-sembuh. Akhirnya saudara malamnya saya berdoa, besoknya mau ke gereja. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan saya udah doa, udah makan obat, kenapa sakit saya gak disembuh-sembuhkan? Suara saya udah bindeng setiap hari saudara ya. Nah saya bilang Tuhan tolong saya, apa salah saya ampuni dosa dan salah saya gak tahu Tuhan. Ingatkan saya kalau saya bersalah. Ya saudara ya, saya waktu doa masih gak tahu apa salah saya saudara. Dan saya berdoa amin ya kan. Sesudah amin ya saudara, tiba-tiba saya diingatkan, lu gak bayar perpuluhan. Jadi bukan bayar saudara ya, kamu tidak memberikan miliknya Tuhan. Saya waktu diingatkan ini, apa iya saya bilang gitu ya. Dan saya kan istilahnya, apalagi saya gak seorang pelayanan ya saudara ya. Nah saya bilang gini, apa iya gara-gara perpuluhan saya tidak memberi miliknya Tuhan, saya sakit gak sembuh-sembuh 3 bulan. Akhirnya saya beriman, Tuhan ampuni saya. Kalau engkau mengingatkan saya, Tuhan saya mencobai engkau, ampuni saya akan mengalihkan milikmu. Hari Minggu saudara, saya ambil uang KTM, ke gereja, saya masukkan ke amplop. Harus selesai ibadah, saya serahkan ke Bapak Gembala. Perpuluhan saya bilang, Om maafin saya tunda 3 bulan. Saya sakit gak sembuh-sembuh Om, doain ya Om. Nah apa yang terjadi saudara ya? Dia ketawa ya, gak jawab apa-apa saudara ya. Ya berdoa sama Tuhan aja, dia bilang gitu ya. Ya udah ya saudara, apa yang terjadi saudara? Ya saya pulang ke rumah ya kan. Dan saya merasa biasa aja, tapi sorenya atau malam gitu saya ingat, kok saya gak batuk ke pilek lagi ya. Biasanya meler saudara ya. Kayak orang pilek alergi gak kelar tiba-tiba langsung basah gitu ya. Mata juga perih ya saudara. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau ampuni saya nangis saudara. Berarti saya disembuhkan. Karena kenapa saudara? Saya sudah mengembalikan milik Tuhan, saya sudah diampuni. Ya saudara, ini saya berikan kesaksian bagi saudara. Bagi saudara yang tidak membalikan milik Tuhan, tanggung jawab adalah di tangan saudara. Saya sebagai gembala hanya memberikan yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan saya bilang saudara tidak memberikan karena saudara sakit. Tapi saya diajar sama Tuhan.
bagaimana saya sakit 3 bulan. Sejak itu saya tidak berani lagi untuk tidak memberi miliknya Tuhan. Setiap saya kerja, apa yang menjadi bagian saya, yang saya terima, saya kembalikan 10% milik Tuhan. Saya merasakan bagaimana damai sejahtera saat saya memberinya. Saya percaya apa yang Tuhan sudah berikan itu adalah alami, saya ingin membaginya kan bagi saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Ya, kembalikan milik Tuhan yang terbaik saudara. Apalagi gereja saudara. Saudara saat ini ibadah. Datang nyaman saudara. Gereja perlu maintenance, perlu bayar listrik dan air sebagainya. Itu hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Bukannya saya bilang saya minta perpuluhan saudara. Tapi sebagai orang Kristen dan kita tahu kebenaran firman-Nya. Dan saudara hidup mau diberkati. Berikan kembalikan milik Tuhan. Amin. Yang mengatakan amin sedikit saudara, saya sedih. Katakan amin. Milik Tuhan saudara. Kembalikan yang terbaik akan saudara alami dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya saudara, kehidupan yang baik saja tidak cukup. Tuhan ingin saudara melangkah kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Hidup yang penuh arti. Hidup yang bebas merdeka oleh kasih karunia-Nya. Hidup yang penuh kuasa dari kuasa-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ajarku Berserah. Haleluya. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tunggal. Amin. Ajarku berserah. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Amin. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Haleluya. Ku serahkan hidupku. Haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Akui kuasa. Amin. Haleluya. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun musimku, Makasih Bapak.
terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, Amin. surga bumi Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama aku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Amin Tuhan. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui kuasa-Mu Tuhan lebih dari apapun. Kami serukan kebesaran-Mu. Masa depan kami terjaga di tangan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar firman bahwa Yesus tidak hanya menawarkan hidup yang baik, tapi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang penuh arti. Hidup yang merdeka oleh kasih karunia. Dan hidup yang penuh dengan kuasa dan kekuatannya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya Tuhan. Tetapi untuk Dia Ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya Tuhan. Artinya ada tujuan baru yang Yesus sediakan bagi kita. Ya. Kita tidak lagi harus berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan hidup dalam rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Mungkin ada di antara saudara yang datang ke tempat ini dengan rasa lelah. Hidup terasa berat. Rutinitas membuat letih. Bahkan mungkin saudara merasa kosong di dalam hati. Atau mungkin ada yang merasa terikat oleh masalah. Oleh luka hati.
oleh rasa bersalah, oleh hutang, bahkan oleh hubungan yang tidak sehat. Firman tadi mengingatkan kita, Yesus datang justru untuk membawa kelepasan itu. Haleluya. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Selama kita hidup apapun musim kita, kita percaya akan kebesaran Tuhan. Di dalam Yesus ada kebebasan sejati. Amin. Haleluya. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa malu. Bebas dari kepahitan. Dan bebas dari belenggu apapun yang mengikat kita. Mungkin ada juga di antara saudara yang merasa sangat lemah hari-hari ini. Tidak ada tenaga lagi untuk melanjutkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus tidak hanya menaruhkan hidup yang baik. Tapi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang penuh arti. Hidup yang merdeka oleh kasih karunia. Dan hidup yang penuh dengan kuasa dan kekuatannya. Atau mungkin ada yang merasa terikat oleh masalah. Oleh luka hati, oleh rasa bersalah. Oleh hutang, bahkan oleh hubungan yang tidak sehat. Firman tadi mengingatkan kita, Yesus datang justru untuk membawa kelepasan itu. Di dalam nama Yesus ada kebebasan sejati. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa malu. Bebas dari kepahitan. Dan bebas dari belenggu apapun yang mengikat kita. Mungkin ada juga di antara saudara yang merasa sangat lemah hari-hari ini. Firman Tuhan mengajarkan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Roh yang sama itulah yang akan memberi kekuatan baru. Energi baru. Dan semangat hidup yang baru bagi kita. Amin. Saudara, ini saatnya mengambil keputusan iman. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu hari ini. Dia berkata, anakku, jangan puas hanya dengan hidup yang baik. Aku mau engkau mengalami hidup yang jauh lebih baik bersamaku. Pejamkan mata saudara. Angkat tanganmu yang tinggi. Mari angkat tanganmu saudara. Jika kau rindu hidup yang jauh lebih baik bersama Yesus. Ikuti doa ini. Haleluya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini. Aku percaya Engkau mati bagiku dan bangkit bagiku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Aku mau tinggalkan hidup lamaku. Mulai hari ini Engkaulah Tuhan dan juru selamat hidupku. Pimpin aku untuk hidup sesuai dengan rencanamu. Beri aku hidup yang penuh arti. Hidup yang merdeka oleh kasih karunia. Dan hidup yang penuh kuasa. Dan berkekuatan. Dan kekuatanmu. Dalam nama Yesus. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selama aku hidup. Selama ku apapun musimku, ku percaya
masa depanku jaga di tanganmu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di dalam-Mu. Amin. Selama ku hidup. Haleluya. Apapun musimku, ku percaya Haleluya. kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di tangan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke tangan-Mu, Kau yang memimpin setiap kehidupan kami. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.